Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Smart Antro, kami akan mempresentasikan mengenai proyek TA untuk memenuhi mata kuliah manajemen proyek. Sebelum itu, perkenalkan, saya Hasna Fitriani Nisa dengan NIM 2215-24011 dan kedua rekan saya ada Naila dengan NIM 2215-24024 dan ada Nafa dengan NIM 2415-215-24023. Next slide. Untuk data isi atau yang akan kita bahas di presentasi kali ini ada proyek TA, ada ruang lingkup TA, pengelolaan proyek, risiko dalam proyek, dan ada luarannya. Dan untuk proyek TA yang kami buat adalah Smart Anthropometry Monitoring System berbasis Internet of Things untuk monitoring status gizi pada balita sebagai salah satu parameter stunting. Selanjutnya ada latar belakang dari diadakannya proyek ini. Yang pertama tuh kita harus mengetahui terlebih dahulu stunting itu apa. Stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang. Nah, Indonesia sendiri itu termasuk negara dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara, yang dimana angka stunting itu berada di atas target WHO. Nah, stunting ini perlu dideteksi sedini mungkin untuk mencegah dampak jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak, terutama di Indonesia. Nah, tetapi ada tantangannya untuk mencegah dan mendeteksi stunting ini. Yang pertama itu dari faktor manusia, yang dimana banyak orang tua itu memiliki pengetahuan yang kurang dan kesadaran yang kurang untuk memantau pertumbuhan anaknya secara rutin. Nah, yang kedua, ada sistem manual, yaitu proses pendataan dan monitoring yang ada itu seringkali tidak efisien, lambat, dan tidak terintegrasi. Yang ketiga, ada keterbatasan data. Nah, data yang ada ini tuh tidak real time sehingga dapat memperlambat proses analisis dan pengambilan keputusan untuk intervensi. Selanjutnya ada ruang lingkup dari proyek ini, di mana proyek ini tuh memiliki konsep untuk mengembangkan sistem pemantauan pertumbuhan yang mengintegrasikan alat ukur dengan aplikasi website melalui internet, melalui desktop. Lalu ada cara kerjanya dengan data pengukuran itu tuh diunggah secara otomatis dan real time ke database, yang dimana itu tuh datanya akan dapat diakses kapan saja. Lalu terdapat tujuan akhirnya yang menyediakan data yang akurat untuk deteksi dini, sehingga intervensi stunting di Indonesia ini bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Lalu ada batasan dari proyek ini. Proyek ini tuh hanya berfokus pada pengembangan website dan tidak mencakup pembuatan atau modifikasi alat pemantauan status gizi. Jadi hanya berupa website yang bisa diakses di internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafa. Baik, selanjutnya setelah mengemukakan latar belakang dan ruang lingkup di proyek ini, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rincian dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, kita menuju ke timeline. Di sini, pada item pengembangannya, kita terbagi menjadi dua, yaitu tahap analisis dan tahap implementasi, di mana kedua tahap ini memiliki rincian untuk kegiatan-kegiatan di bawahnya. Seluruh kegiatan ini kami bagi menjadi 6 sprint. Dengan setiap sprintnya, waktunya sekitar 2 minggu. Lalu tahap analisis dimulai dari kick-off dan studi literatur, di mana di sini terdapat kegiatan untuk mengadakan pertemuan awal dengan tim proyek dan melakukan studi literatur terkait stunting, status gizi, dan teknologi IoT yang sesuai. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem dan identifikasi alat. Di sini dirinci dengan kegiatan yaitu menentukan teknologi yang akan digunakan untuk pengembangan website dan berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas alat pemantauan status gizi yang telah ada. Kemudian dilanjutkan dengan desain arsitektur dan prototipe awal, yaitu mulai dengan mendesain wireframe dan UI UX, dan mendefinisikan API untuk komunikasi antara alat pemantauan dan sistem web. Dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan rancangan, di mana di sini melakukan review desain dengan seluruh anggota tim, memperbaiki dan menyempurnakan rancangan sistem berdasarkan masukan, dan menyusun dokumentasi teknis awal. Di tahap analisis ini direncanakan untuk dilakukan pada sprint pertama.
Kemudian dilanjutkan dengan tahap implementasi, di mana dimulai dari pengembangan backend dan database. Di sini kami membangun backend menggunakan Node.js, membuat database untuk menyimpan data penguasa gizi, dan mengimplementasikan API untuk komunikasi antara alat pemantauan data server. Ini dilakukan pada sprint kedua. Dilanjutkan dengan pengembangan front-end dan integrasi back-end, di mana mengembangkan antarmuka pengguna berbasis React.js dan menghubungkan front-end dengan back-end melalui API. Ini dilakukan pada sprint ketiga. Kemudian untuk pengolahan data dan analisis gizi, di mana membuat fitur visualisasi data dan mengoptimalkan proses pembaruan data secara real-time. Ini dilakukan pada sprint keempat. Maksudnya sprint ketiga. Kemudian dilanjutkan untuk pengujian awal dan debugging, di mana melakukan pengujian unit untuk setiap modul, mengidentifikasi dan perbaiki bug, dan menguji integrasi antara alat pemantauan dan sistem web. Dilanjutkan dengan pengujian sistem secara keseluruhan, di mana menguji pada melibatkan orang tua dan tenaga medis, kemudian menyempurnakan berdasarkan hasil pengujian, yaitu memperbaikan dan menyempurnakan UI UX dan memastikan sistem berjalan dengan optimal. Selanjutnya, untuk sprint terakhir dilakukan dokumentasi dan pelatihan pengguna, di mana menyusun dokumentasi teknis dan pengguna, membuat panduan penggunaan sistem, dan mengimplementasikan evaluasi akhir, di mana meluncurkan sistem, melakukan monitoring perbaikan, menyusun laporan akhir, dan melakukan evaluasi keseluruhan dengan tim proyek. Di sini direncanakan untuk membuat proyek ini dimulai dari 1 Maret sampai 24 Mei. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang telah dituliskan sebelumnya, dirincikan kembali setiap bobot dari kegiatan tersebut dalam bentuk persen, di mana seperti yang bisa dilihat pada sprint pertama direncanakan untuk selesai sebanyak 30%. Kemudian untuk tahap implementasi, yaitu dari sprint 2 sampai 6, direncanakan sebanyak 70%, sehingga keseluruhan proyek dapat diselesaikan dengan 100%. Kemudian di tabula detail, yaitu di mana realisasinya mungkin tidak sesuai dengan planning, di mana ada yang terdapat yang sesuai dengan timeline dan ada yang tidak sesuai. Seperti contohnya, di sprint 1 dengan yang targetnya 10%, namun di realisasinya ini hanya 72% dari sprint 1 yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya bisa dilihat di sini. Sampai sprint 6 baru terlihat 100%. Dan di S-curve ini juga dapat terlihat bahwa dari current progress dan planning terdapat perbedaan di sprint 1, sprint 2, dan sprint 3 karena kurang dari planning yang telah dibuat. Namun pada sprint 4 sampai 6 kembali sesuai dengan planning yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya untuk resiko dalam proyek riset register akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada risk register yang dimana berisi resiko-resiko yang akan terjadi pada proyek ini. Boleh ke definition terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini tuh terdapat definisi-definisi dari batasan-batasan dari resiko tersebut. Nah, di sini ada probability rating, impact rating, yang mana itu ada level-levelnya dari level 1 sampai level 5, yang mana level 1 ini low dan level 5 ini high, dan diberikan juga keterangannya bahwa jika level 1 itu bagaimana, jika level 2 bagaimana, dan seterusnya. Lalu ada untuk maaf ke atas dulu. Untuk impact rating, di sini tuh ada penjumlahan atau summary dari semuanya gitu, jadi nanti akan dijumlahkan tetapi memakai persen.
harus ke bawah. Lalu di sini ada risk respon strategisnya, ada threat respon, ada opportunity respon, beserta deskripsinya yang nanti bisa digunakan pada sheet risk register. Sekarang ke risk register. Nah, bisa dilihat di sini tuh terdapat 18 resiko yang akan terjadi dalam proyek ini. Saya akan coba untuk mendemonstrasikan satu dulu. Yang pertama itu risk name-nya yaitu incompatibility of IoT device, yang dimana ini tuh resiko yang akan terjadi jika alat pemantauan gizi itu tidak kompatibel dengan sistem API-nya. Nah, di sini bisa dilihat terdapat probability, impact, severity, schedule, impact date, dan strateginya ya. Jadi untuk di assessment ini tuh diberikan nilai dari 1 sampai 5 yang sesuai dengan dari definition tadi. Lalu di strategi, itu strategi kita untuk mengatasi resiko yang akan terjadinya, yaitu dengan misalnya untuk resiko tadi dengan diuji coba dulu dari lebih awal dan pengujian integrasinya itu dilakukan secara bertahap. Lalu terdapat risk owner-nya yang akan melakukan strategi terhadap resiko tersebut dan statusnya masih aktif. Boleh digeser sampai ujung kanan. Nah, di sini juga untuk status itu maksudnya ke monitoring dan bisa dititipkan komentar. Oke, sudah. Selanjutnya oleh saya. Untuk slide selanjutnya ada quality register, yang dimana pada slide terdapat product ID, product title, method, result, when date, forecast date, actual date, dan loss of records dan deskripsinya. Yang pertama, untuk product title itu dimana kita melihat komponen atau bagian dari project yang akan kita uji, yang sedang kita uji. Lalu untuk column method itu menjelaskan bagaimana cara kita mengujinya, apakah itu review, audit, atau pilot. Untuk method ini sudah dijelaskan di definition, boleh dikasih definition. Nah, di sini sebenarnya ada penjelasan untuk method review itu biasanya accepted, audit rejected, dan pilot itu biasanya accepted cuman belum ketambah. Baik lagi kita ke issue register. Nah, tadi untuk method, lalu ada result ini untuk hasil, lalu ada column dates. Column dates ini menunjukkan lini masa atau rencana awal sampai realisasi. Ada roles yang melakukannya, dan records-nya itu kayak seperti luarannya apa saja yang telah tercapai, dan deskripsi mengenai project tersebut. Boleh ke kiri lagi. Baik, untuk baris pertama ini ada product ID yang dimana P01, yang dimana product title-nya UI UX wireframe, dan di sini UI UX designer biasanya melakukan review terhadap wireframe atau desain awal antarmukanya, dan itu hasilnya accepted pada 15 Maret, yang artinya desain ini sudah disetujui oleh semua stakeholder dan siap dikembangkan. Untuk keluarannya ada review notes dan wireframe file. Baris kedua juga dan selanjutnya sama seperti baris pertama tadi. Tapi di sini ada kesalahan. Seharusnya untuk audit itu dia rejected, mungkin belum diubah di sini. Ya, sekian dari saya. Boleh next. Yang terakhir, ada luaran dari proyek ini, yaitu berupa web application, di mana di sini terdapat contoh screenshot dari halaman awal dari webnya, di mana di sini dengan judul web monitoring setting pada bayi tadi Indonesia, dan di sini dapat antara orang tua dan petugas yang dapat daftar atau masuk ke website, nanti diarahkan ke dashboard. Di sini dari halaman awal terdapat penjelasan mengenai bahwa ini dibuat oleh mahasiswa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.